Setelah didiamkan beberapa saat, kalian bisa lihat ya, si warna nangkanya ini dia merahnya tuh keluar. Perpaduan manis dan gurihnya itu pas ya, khususnya buat lidahku. Jadi aku tuh suka gudeg yang nggak terlalu manis banget, nah gurihnya juga tetap berasa. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin gudeg Jogja versi simple ya. Tapi walaupun simple, cepet, tetap ini komplit. Jadi cocok banget pastinya buat nyetok di dalam kulkas, freezer, atau kalau misalnya kita lagi ada acara mau masak dalam jumlah yang banyak, nah pas banget nih bikin gudeg Jogja versi ini ya. Oke, langsung aja ya, untuk komponennya ini simple. Kita akan bikin satu gudekan komplit ya, udah ada ayam dan lain-lain, dan satu lagi areh. Nah, untuk keduanya ini kita akan perlu bumbu halus yang sama, cuma nanti timing masukin ke blendernya berbeda. Ini kita akan perlu bawang putih, bawang merah, kemiri, lengkuas, lada putih, dan juga ketumbar. Lada putih kalau nggak ada yang butir, mau pakai yang bubuk juga itu nggak masalah. Oke, untuk gudegnya di sini kita akan perlu nangka muda ya, yang nanti kita akan rebus dulu dengan air, baking soda, dan juga garam. Nanti kenapa pakai baking soda aku akan jelaskan di dalam video. Isiannya ini bisa disesuaikan ya. Di sini aku pakai tahu, tempe, telur, dan juga di sini aku akan bikin gudegnya gudeg ayam ya. Aku pakai ayam paha bawah. Ini ayam negeri, kalau mau lebih gurih ya bisa juga pakai ayam kampung atau ayam penjantan juga bisa. Lalu kita akan perlu juga gula merah, pakai yang gelap kayak gini, bisa pakai gula batok linggau juga. Dan aromatiknya ada daun salam, sereh, serta tambahan santan. Oh ya, buat kalian yang suka koyor ya atau urat sapi itu juga mau nanti dimasukin dimasak bareng juga bisa ya. Oke, sekarang ini untuk areh atau kuah santannya ya. Untuk bumbu halus kita akan gunakan bumbu halus yang gudeg tadi, jadi sama. Tambahannya ini ada daun salam, serai, dan juga santannya ini aku pakai santan instan. Pastinya supaya ready kapan aja dan juga lebih praktis. Dan biasanya santan instan itu susah pecah ya, makanya supaya teksturnya bergerinjil, ini opsional, aku akan tambahkan juga dengan putih telur. Oke, yang pertama kita akan rebus nangkanya ya. Ini airnya aku pakai 2 liter. Untuk resep lengkap aku udah tulis semua di description box. Pastikan nangkanya ini dia masih bagus ya, masih segar dan juga nggak benyek gitu, supaya hasilnya juga maksimal. Dan tambahannya ini cukup penting ya, garam dan juga baking soda. Tujuan direbus, yang pertama pastinya ini supaya getahnya itu hilang ya. Kalau nangka muda itu pada saat kalian potong juga pasti getahnya lengket-lengket, nggak masalah, nanti tinggal cuci tangan. Dan baking sodanya di sini nanti yang akan bikin warna dari nangkanya itu dia kemerahan ya, karena di sini kita nggak akan pakai daun jati. Biasa kalau pakai daun jati itu fungsinya juga untuk membuat merah dari si nangkanya itu dia keluar ya. Nah, untuk rebusnya ini cukup sekitar 7 menit. Tuh kalian bisa lihat ya, ini warna air rebusannya tuh memang gelap, nggak usah khawatir, nggak masalah. Nanti ini tinggal kita tiriskan aja. Setelah didiamkan beberapa saat, kalian bisa lihat ya, si warna nangkanya ini dia merahnya tuh keluar gitu. Ini karena baking soda itu kan merubah pH ya, merubah pH, jadi pasti warnanya juga akan berubah. Dan kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Bawang merah, bawang putihnya ini lebih banyak dibanding bawang merah ya. Lalu ada kemiri yang udah disangrai dan juga lada putih. Ini kita akan blender menggunakan air ya. Nah, kalau udah, ini kita akan sisihkan untuk bikin areh, kurang lebih 4 sendok makan aja cukup. Nah, sisanya ini kita akan campur dengan lengkuas. Lengkuasnya ini kita iris-iris dulu, dan juga ketumbar, sama ketumbarnya juga yang udah disangrai ya. Baru kita akan blender lagi. Tuh, jadi kita ada 2 bumbu halus ya. Yang pertama tanpa lengkuas ini untuk bikin areh, dan yang satunya lagi yang pakai lengkuas itu untuk bikin gudegnya. Oke, sekarang siapkan wajan yang cukup besar untuk bikin gudeg ya. Nanti ini metodenya juga bakalan praktis banget. Yang pertama, kita akan tumis dulu bumbu halusnya. Biasa yang masak gudeg itu ada juga ya yang nggak ditumis bumbunya. Nah, cuman kalau aku lebih suka ditumis karena ini kita akan masak sebentar. Dan juga kalau ditumis rasa gurihnya itu lebih keluar. Jadi itu tergantung selera masing-masing ya. Kalau aku lebih suka ditumis dulu. Nah, ini udah mulai wangi ya. Kita masukkan daun salam dan juga sereh. Daun salamnya memang ini pakai agak banyak ya supaya wanginya juga keluar. Ciri khas gudegnya juga dapet. Oke, kalau udah ini tinggal kita tambahkan air ya.
Airnya ini kita akan beri rasa dulu gitu. Gula merah masuk, ini pakai yang warna gelap ya. Aku pakai gula batok yang biasa buat bikin cuko. Kalau ada gula aren biasa juga nggak apa-apa. Dan juga santan. Perhatikan ini santannya juga jangan kebanyakan. Nanti kalau kebanyakan tuh kuahnya jadi terlalu kental, malah rasanya susah meresap ke nangka, ayam, dan lain-lain. Lalu bumbu-bumbunya ini ada garam dan juga penyedap rasa ya, micin. Dan kuahnya ini kita perlu aduk dulu supaya pada saat nanti kita tambahkan bahan-bahan lainnya, kita nggak perlu aduk-aduk terlalu banyak supaya nggak hancur. Yang paling pertama dimasukkan ini nangka mudanya yang udah direbus. Tuh kalian bisa lihat ya warnanya ini merah gelap, jadi nanti pada saat udah matang juga warnanya itu udah cantik tanpa harus dimasak berjam-jam. Ini cukup 1 jam aja udah ready ya. Ayam juga sama, kalau kalian pakai ayam kampung paling nanti masaknya jadi harus lebih lama ya. Ini aku pakai ayam negeri. Tahu dan juga tempe ya. Tahu tempe ini sebenarnya opsional, kalau mau pakai nggak pakai juga nggak masalah. Jangan khawatir ini airnya jangan buru-buru ditambah ya, karena nanti ayam itu dia akan ngeluarin air juga. Langsung aja kita tutup ya, masak di api sedang besar sampai dia mendidih. Nah kalau kalian mau balikin tahu, telur ya itu sesekali nggak apa-apa ya supaya warnanya lebih merata. Kalau sudah mendidih, kecilkan api, ini tutup, kita biarkan masak aja ya kurang lebih 1 jam. Kalau apinya sedang kecil seperti ini jangan khawatir nggak akan gosong juga. Oke, sambil nunggu gudegnya matang sekarang kita akan bikin arehnya. Ini juga bakalan cepat bikinnya. Matangnya cepat tapi rasanya juga gurih ya. Dimulai dari panaskan minyak lalu tumis bumbu halus yang untuk areh atau kuah santannya tadi ya. Ini ditumis hingga wangi. Baru kita akan masukkan daun salam dan juga serai. Masak kembali hingga benar-benar wangi ya supaya nanti arehnya dia nggak bau mentah. Dan tinggal kita masukkan saja santan ya. Kalau kalian pakai santan asli biasa udah nggak usah ditambah air, nggak masalah. Tapi karena ini santan instan rasanya terlalu blenek ya kalau nggak ditambah air. Jadi ini kita akan tambahkan air. Untuk bumbu-bumbunya ini pakai sedikit gula tapi sedikit aja ya karena gudegnya kan udah manis. Kaldu ayam bubuk, garam. Ini rasanya lebih cenderung ke asin gurih. Oke, kalau udah kayak gini masak sesaat ya supaya rasanya dia lebih menyatu, paling 5 menitan cukup. Dan kalau udah kalian bisa cobain rasanya udah cukup atau misalnya terlalu kental, terlalu creamy atau kurang creamy bisa tambahin santan instannya lagi. Dan terakhir tahap ini opsional, aku siapin putih telur yang kita campur sama air ya kurang lebih 1:1 dan kita kocok lepas. Kalau udah merata kayak gini, udah nggak ada gumpalan putih telurnya ya, tinggal kita masukin aja secara bersamaan ke kuah santan atau arehnya ini dan diaduk-aduk. Nanti dia akan kerdel ya atau bergerinjal seperti ini. Nah ini kuah arehnya udah siap dihidangkan ya. Nanti kalau mau dihidangkan mau dibikin panas itu bisa atau misalnya dingin juga nggak masalah ya. Jadi nasi gudeg ini buat kalian yang catering atau misalnya bekal itu juga cocok banget karena nggak usah panas pun dia masih enak. Oke, balik lagi ke gudegnya. Tuh, bisa dilihat ya ini udah mateng, warnanya juga udah cantik ya, udah keluar. Ini kurang lebih aku udah masak di api kecil selama 1 jaman ya. Ini untuk ayam, telur, tahu, tempe ini bisa kita angkat dulu aja ya. Dan untuk nangka supaya rasanya lebih medok, ini kita masak lagi sebentar ya. Kuahnya kita reduce lagi. Nah, ini kurang lebih kita masak 5 menit aja. Kalian bisa masak sampai airnya susut atau kalau aku lebih suka ini airnya kita angkat aja supaya tekstur nangkanya nanti nggak jadi lengket satu sama lain. Nah kalau udah kayak gini ini gudegnya udah siap disajikan ya. Aku mau gabungin lagi si ayamnya, bisa kita tata berdampingan dengan gudegnya. Nah ini awet ya, dimakan langsung bisa atau kalau mau taruh di kulkas, di freezer bisa ya. Nanti kalau mau ngangetin bisa pakai microwave ataupun dikukus sebentar dalam keadaan tertutup. Untuk makan gudeg ini ya pelengkapnya kalian bisa pakai nasi panas, bisa juga pakai bubur. Yang suka pedas biasa disajikan dengan cabai rawit hijau seperti ini. Dan kalau mau lebih lengkap untuk sambal krecek juga kalian bisa bikin ya. Untuk resepnya setelah video ini aku akan share. Ini perpaduan manis dan gurihnya itu pas ya, khususnya buat lidahku. Jadi aku tuh suka gudeg yang nggak terlalu manis banget, nah gurihnya juga tetap berasa. Apalagi tadi bumbu dasarnya juga ditumis, itu juga ngebantu rasa gurihnya itu dia lebih
naik. Bikin hidangannya tuh jadi lebih savory lagi ya. Nah, untuk yang utama udah pasti gudeg nangkanya ya. Dia walaupun dimasak sebentar tapi warnanya juga bagus, hitam, gelap, dan manisnya juga pas ya, sama nggak hancur juga. Nah, paling penting tadi pada saat tahap perebusan, kalau mau lebih keluar memang perlu gunakan baking soda. Untuk cita rasa dari ayam dan juga telur, walaupun dimasak di saus yang sama ya, tapi rasanya ini dia tidak semanis gudeg nangkanya. Ya, untuk tahu, tempe itu juga rasanya meresap, mirip-mirip tempe bacem cuman nggak pakai asam jawa. Dan untuk gudekannya ini awet ya. Ini bisa disimpan di freezer, bisa 1-3 bulan. Kalau di chiller ini tahan sampai 1 minggu. Oh, yang nggak ketinggalan, si arehnya juga ini penting ya, bikin rasa gurih makin keluar dan juga bikin nasinya itu jadi nggak kering gitu, jadi kayak ada kuah-kuah opornya gitu. Kalau mau makin lengkap bisa pakai sambal krecek seperti ini. Untuk resep sambal kreceknya nanti aku akan share setelah video ini. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalori cook tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Shorts Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.